Oke, silakan siapa yang mau memimpin baca doa? Laki-lakinya? Atau minggu lalu udah laki-laki ya? Perempuan deh, nggak apa-apa, sekali-sekali. Ayo, siapa yang mau pimpin baca doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Nela. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan Maya kali ini ya. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam selalu kita hanturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan ya, nikmat, semuanya deh pokoknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Kita harus bersyukur baik dalam keadaan sakit, sehat, bagaimanapun kita masih bisa melakukan aktivitas. Adapun materi pada hari ini seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membahas tentang bullying. Apa sih itu bullying? Nanti akan Ibu jelaskan ya. Jadi kenapa materi ini Ibu sampaikan? Karena materi ini adalah materi yang Ibu anggap penting. Mengapa? Karena walaupun kalian belajar dari rumah, ternyata permasalahan seperti bullying itu tetap bisa kalian rasakan gitu ya, terjadi pada diri kalian. Baik itu kalian mungkin sebagai pelakunya sendiri tanpa kalian sadari ya, atau kalian korban gitu dari perilaku bullying ini. Nah, jadi eh, oleh karena itu, makanya Ibu ingin menyampaikan materi ini supaya kalian bisa memahami, supaya kalian bisa terhindar dari perilaku bullying yang mungkin terjadi pada diri kalian ya. Karena kalian sudah stres belajar, jangan lagi ditambah dengan stres masalah-masalah seperti contohnya juga bullying ini gitu ya. Nah, jadi Ibu nanti akan share screen tentang materinya. Silakan kalian sambil disimak ya. Nanti kalau di antara Ibu sampaikan materi ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan, langsung angkat tangan atau langsung aktifkan aja ya speakernya. Oke, Ibu izin share screen dulu. Sudah kelihatan share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini Ibu sambil ngerekam. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, jadi tema hari ini itu tentang stop bullying ya. Seperti Bu sampaikan tadi, apa sih itu bullying? Nah, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya, gitu ya. Jadi bullying itu adalah suatu perilaku ya, satu perilaku yang agresi dengan kekuatan dominan. Dominannya sih pada perilaku ya, tapi bisa juga bukan hanya perilaku tapi juga dengan kata-kata ya, yang dilakukan itu secara berulang-ulang gitu. Tujuannya itu ya tentunya pasti mengganggu ya, mengganggu orang lain atau anak lain, nah yang kondisinya lebih lemah dari si pengganggu. Nah biasanya si pembuling ini nggak sadar gitu, dia itu sebenarnya membuling seseorang gitu. Dia hanya merasa aku kan cuman iseng gitu ya, aku cuman canda gitu. Padahal ternyata dia adalah pelaku bullying. Nah, hati-hati ya, karena bullying ini juga ada undang-undangnya sudah di Indonesia. Ya, ada hukumnya.
Jadi kalian harus berhati-hati, jangan yang kalian anggap sepele itu ternyata berdampak sangat buruk gitu terhadap kalian, ya. Nah, di sini jenis-jenis bullying gitu ya, ada 4. Bullying secara verbal, secara fisik, relasional atau sosial, dan bullying elektronik atau cyber. Nah, yang pertama ini secara verbal, tuh secara kata-kata gitu ya, menyakitkan hati gitu ya. Hati-hati kalau kita bicara sama teman, teman tersinggung ya, menyakiti hatinya, itu bisa jadi masuk kategori bullying ya. Misalnya teman, maaf, ih teman kamu kok hitam gitu ya, ih kamu jelek dan sebagainya. Wah, padahal kita masih bercanda nih, tapi ternyata dia sakit hati gitu. Nah, ternyata secara tidak langsung kalian melakukan bullying secara verbal ya. Jadi harus kalian pahami apa yang kalian keluarkan dari mulut kalian itu jangan sampai kalau bisa menyakiti hati orang lain. Karena hati yang sakit itu sangat susah untuk dilupakan ya. Kalau luka di fisik bisa sembuh, sesembuh apapun pasti ada bekasnya gitu ya. Nah, apalagi luka di hati gitu, apalagi dengan kata-kata dari teman kita, adik kita, dari kakak kita gitu ya. Bu, suara ibu kecil betul. Kecil banget kah? Nggak terlalu kedengaran? Iya, dengeran Bu. Halo? Kedengaran kok, Bu? Kedengaran? Kedengaran, Bu, kedengaran. Oh, mungkin speaker di kamunya yang agak kecil kali ya. Coba agak digedein. Mungkin. Udah, Bu. Oh, yang lain dengar aja suara ibu besar aja. Iya, Bu, dengar, Bu. Oh iya, berarti di kamu aja coba dulu. Ya, mungkin ini speakernya yang agak dibesarin di HP-mu atau pakai laptop gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain dengar ya. Jadi ibu lanjut ya. Ya, jadi jenis-jenis tadi ya, jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama verbal. Nah, ini kemungkinan kalian itu sering melakukan gitu ya sebagai pelaku gitu. Tapi tanpa kalian sadari gitu ya. Atau kalian adalah korban. Sering saya Bu dikata-katain sama teman. Saya sakit hati Bu. Nah, ini hati-hati ya, karena dampaknya yang sangat tidak baik. Baik pelaku maupun korban gitu. Sama-sama memiliki dampak yang tidak baik untuk kalian ke depan nanti gitu ya. Terus bullying secara fisik. Nah, ini yang nggak bener nih, yang parah lah ya. Karena sudah main fisik, sudah main pukul gitu ya. Udah main cubit gitu. Cubitnya juga nggak tanggung-tanggung gitu ya, yang sampai biru gitu. Terus tiba-tiba mukul tuh, jalan-jalan lari-lari dari belakang mukul pak gitu ya. Mungkin maksudnya bercanda, tapi ternyata orang yang dipukul itu merasa terganggu gitu. Ternyata itu juga kategori bullying. Hati-hati, apalagi yang dilakukan dengan secara sengaja gitu ya. Dengan secara sengaja merencanakan sesuatu terus memukul temannya gitu karena ada suatu permasalahan. Wah, ini yang hati-hati nih. Ini sudah masuk dalam kategori fisik, ini bisa divisum, bisa dilaporkan dan bisa mendapatkan sanksi hukum ya. Jadi hati-hati. Terus bullying secara relasional atau sosial. Nah, ini juga nih yang biasanya suka ngegap ya, suka bikin grup ya kan, yang suka bikin kelompok-kelompok. Nah, ini ngaku nih siapa nih. Kalau punya grup, kelompok, itu kalau yang positif sih nggak masalah ya. Bagus aja, apalagi untuk kalian belajar. Tapi kalau sudah grupnya ini bikin hal yang negatif, nah ini yang nggak baik nih. Apalagi, ayo kita serang dia, wah ini yang nggak bener nih ya. Jadi, bullying secara sosial ini juga yang berbahaya. Dampaknya juga sangat tidak baik dengan mentalnya seseorang ya. Biasanya ada anak yang terkucilkan di sekolah gitu, terus ada satu grup yang suka membuli dia gitu ya, nanti apa-apa disuruh gitu ya, karena anak yang satu ini mungkin pendiam gitu, terus agak sedikit nurut gitu ya, jadi akhirnya suka dikerjai gitu atau suka diganggu gitu sama satu grup ini gitu ya. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi. Kalaupun di rumah kalian mungkin bisa melakukan hal seperti ini melalui grup, karena tetap bisa loh ya. 2 tahun lalu itu ada siswa ibu yang dibully secara
sosial gini gitu ya, tapi dia melalui elektronik atau cyber gitu. Gimana? Mereka membuat satu grup anti ini gitu misalnya. Siapa namanya misalnya Ani gitu ya. Satu grup anti Ani gitu. Jadi mereka buat grup WA anti Ani yang akhirnya di dalamnya itu ya kerjaannya mengata-ngatai Ani dan sebagainya. Walaupun Aninya nggak ada di situ, nanti kadang Aninya dimasukkan terus dikata-katain. Wah, ini yang nggak bener nih ya. Ini yang betul-betul nggak bener. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang Ibu harapkan tidak terjadi gitu ya pada siswa SMP 3, baik kalian belajar dari sekolah nanti maupun kalian sekarang belajar di rumah gitu. Karena kalian sekarang kan bergrup gitu ya, ada grup WA, ada grup yang lain mungkin kalian buat gitu ya. Jangan sampai di grup itu saling membuli gitu. Akhirnya ada yang sakit hati dan jadi masalah. Kalian sudah cukup stres dengan belajar di rumah, jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Itu nggak penting sebenarnya. Cuman mungkin kalian bermaksud untuk hiburan, tapi ternyata ada beberapa orang itu termasuk bermasalah gitu ya buat dia. Nah, jadi kalian harus hati-hati gitu dalam bertindak ya, berperilaku dan berkata-kata dan bersikap ya. Nah, terus apa sih sebab munculnya perilaku bullying? Nah, macam-macam ya. Ternyata penyebabnya itu banyak sekali gitu. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Nah, ini kalau kalian turun sekolah, biasanya nih begini nih, siswa lama gangguin siswa baru. Wah, itu biasa tuh ya. Padahal sudah nggak bener tuh, udah nggak zamannya lagi, udah ya. Cuman kalian tetap ada gitu unsur yang seperti ini gitu ya. Nah, terus yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapat perlakuan yang sama. Wah, ini ada juga nih yang alasannya, aku dulu juga dibully, aku juga mau bully adik kelas A, aku mau bully ini A. Nah, ini ada unsur balas dendam gitu ya penyebabnya. Terus selanjutnya juga perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Wah, merasa ingin terlihat hebat gitu ya. Ternyata sebenarnya di rumah malah penakut tuh ya. Tapi karena dia ingin mencari jati dirinya, dia diakui kekuasaannya, kekuatannya, akhirnya dia tunjukkan di sekolah gitu. Biasanya begitu tuh. Ternyata dia di rumah malah anak penakut ya. Jadi banyak sekali ya penyebabnya. Selanjutnya kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini yang mungkin dia tidak ingin berteman gitu tapi tidak ditemanin gitu ya. Jadi akhirnya dia berbuat sesuatu yang mencari perhatian gitu kepada teman-temannya, tapi dengan cara yang salah ya. Terus dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Wah, ada juga nih orang yang merasa puas kalau sudah bully temennya. Wah, ini yang bahaya nih, ini sakit jiwanya ya. Termasuk psikologinya sakit. Masuk dalam kategori yang kata teman kalian minta materinya tuh kemarin apa tuh mental illness tuh ya. Salah satunya juga tuh ya orang yang memiliki penyakit kejiwaan, yaitu merasa puas jika orang lain menderita ya. Wah, ini penyakit ya. Mudah-mudahan tidak ada di salah satu anak-anak ibu di sini ya. Jangan sampai kita melihat orang lain menderita itu senang ya. Harusnya kita prihatin gitu ya kalau melihat orang lain menderita. Nah, terus dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Nah, akhirnya karena kelompok tertentu merasa terganggu, bawa-bawa temannya, ya si teman juga dengar-dengar aja, nggak tahu masalahnya, ikut-ikutan. Akhirnya saling membuli ya. Ini beberapa penyebabnya gitu, penyebab perilaku bullying. Nah, sampai di sini ada yang mau dibahas dulu atau mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya? Ibu lanjut. Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Nah, ini juga ya, dampaknya sangat banyak sekali. Terganggu fisiknya. Oke, ya, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Terus tertekan psikisnya. Seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain ya. Terus pergaulan sosialnya terganggu, dia jadi minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Terus terganggu prestasi belajarnya nih, seperti nilainya jadi jelek, nggak bisa konsen. Karena apa? Karena dia merasa tidak nyaman gitu ya, pada saat mereka dibully gitu. Jadi dampaknya ini sangat tidak baik gitu ya, yang akan kalian rasakan untuk korban
bully terutama ya. Terutama ini untuk korban bulinya dampaknya ini ya. Terus gimana sih cara mencegah dan melawan bullying? Nah, ini yang harus kalian tahu ya. Kalian harus hindari membawa atau memakai barang-barang mahal gitu atau uang yang berlebihan. Nah, kadang nih yang suka dibully itu anak-anaknya orang kaya tapi pendiam gitu ya, banyak uang, bawanya 50.000 ke atas. Ketemu deh sama teman yang mungkin dia sebenarnya finansialnya kurang gitu, tapi dia punya apa ya, anggap aja kekuatan, keberanian gitu. Akhirnya dia membuli temannya yang sering bawa uang, sering dibajak, sering diminta gitu ya. Jadi hindari gitu, bawa saja uang secukupnya gitu ya, atau barang-barang nggak usah dipakai deh yang mahal-mahal ya. Sekolah kan tujuannya mau belajar ya, jadi gunakan barang-barang yang seadanya saja. Itu nanti kalau kalian tatap muka ya. Terus jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Nah, ini juga penting nih, selalu bawa teman ya. Kalaupun mau ke toilet gitu minta temanin teman gitu ya, tapi kalau jam pelajaran ya usahakan biasanya guru suruh sendiri tuh, karena kan nggak mungkin ada yang ganggu mungkin ya, karena sama-sama sambil belajar ya, kecuali jam istirahat gitu ya. Terus hindari cari gara-gara gitu dengan pelaku bullying. Jadi nggak usah cari masalah lah. Kalian tujuannya ke sekolah belajar ya belajar aja gitu. Nggak usah kalian pancing-pancing juga nih. Jadi akhirnya mereka ingin membuli kalian gitu. Ya, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Nah, nggak usah terlalu dekat-dekat tuh suka sama teman-teman yang suka bullying. Ya, kalau bisa menghindar gitu ya, jauh-jauh aja gitu. Kalau perlu seadanya aja bertemu ya sudah gitu, nggak usah terlalu kalian dekatin gitu ya. Terus kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, ini yang ikut-ikutan yang sering ya. Nggak niat tapi karena ngelihat temennya bullying mau ikut juga. Nah, ini yang bahaya juga ya. Jangan sampai terjadi pada diri kalian. Jadi banyak sekali cara melawan pelaku bullying ya. Kalian juga harus percaya diri. Tunjukkan bahwa kalau kalian itu tidak mau diganggu gitu. Ya, kalian harus berani, harus tegas. Ya, misalnya ada yang mau ganggu kalian, bilang, saya lapor sama guru. Ya, jangan takut kalian dibilang pelapor, karena tugas kalian memang adalah sebagai siswa itu melapor kalau ada yang salah ya. Jangan sampai kalian takut dibilang pengecut gitu ya, enggak. Orang yang benar itu bukan berarti dia ini ya harus apa ya. Kalian mengalah itu bukan berarti kalah gitu ya. Kalau kalian mengalah sama orang-orang yang nggak benar, kalian bukan berarti kalah, justru kalian menang. Menang melawan ego kalian sendiri. Menang melawan orang-orang yang tidak baik, ya. Kalian menang dengan kesabaran kalian, gitu ya. Jadi kalau ada hal yang seperti itu di sekolah nanti, atau sekarang pun ya kalian merasa ada yang bully teman kalian, lapor kepada guru, bilang, ya, jangan takut. Jadi kalian harus tunjukkan bahwa kalian itu berani gitu ya. Terus bersikap tenang saat ada yang ganggu. Jadi kalau ada yang ganggu ya santai aja, biasa. Ya, kalaupun berlebihan sekali laporkan. Itu aja ya caranya yang terbaik untuk kalian sebagai siswa. Jangan biarkan emosi terpancing ya. Kalau kalian terpancing terus kalian juga akhirnya emosi, marah, akhirnya yang salah bukan hanya dia tapi kalian juga gitu ya. Tapi Bu, kalau kita diem aja. Halo? Iya. Bu, saya mau ngomong, Bu. Oh iya, boleh. Maaf mengganggu. Ada sepupu saya mau masuk, tapi Ibu nggak terima, Bu. Oh gitu. Oh, karena Ibu lagi share screen nih, nggak bisa lihat. Sebentar ya. Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Oh, banyak yang mau gabung. Nggak kelihatan kalau Ibu sementara share screen soalnya. Sebentar ya, Ibu invite teman-teman dulu ya. Saya diterima. Iya. Terima kasih. Ya, jadi beberapa yang Ibu sampaikan tadi kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak? Jadi cara melawan bullying itu yang pertama tentunya kalian harus berani gitu ya, harus jadi orang yang berani. Berani itu bukan berani melawan ya, tapi berani mempertahankan diri kalian benar gitu ya. Jadi pada saat ada orang yang mengganggu, kalian berani gitu mengatakan jangan ganggu saya gitu ya.
kalau saya diganggu, saya akan laporkan gitu ya, karena itu hal yang benar gitu ya. Hal yang benar adalah melaporkan apapun yang terjadi pada diri kalian kepada orang yang lebih dewasa. Kalau di rumah berarti orang tua atau kakak kalian, kalau di sekolah berarti guru ya. Jadi kalau memang kalian ada terjadi apapun, kalian harus laporkan karena memang itulah tugas kalian. Bukan berarti kalian nggak berani apa pengecut gitu ya, katanya pengecut tuh lapor-lapor dasar anak ini pelaporan, nggak usah dengerin ya, itu memang cara mereka supaya kalian emosinya juga muncul karena itulah tujuan mereka. Mereka ingin supaya lawannya ini emosi juga gitu, jadi sama-sama emosi kan, jadi sama-sama salah gitu ya, padahal dia aja yang salah gitu kalau kalian bisa sabar gitu ya. Terus banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk melawan ke perilaku bully ini gitu. Jadi selain kalian harus berani, jangan biarkan emosi kalian terpancing, kalian juga bisa melihat jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah gitu ya. Jangan kalian malah tepuk tangan gitu ya, atau hore-hore, atau malah nonton gitu ya. Harusnya kalian sebagai orang yang baik adalah menolong mereka atau cepat-cepat melaporkan ya. Jangan malah ngelihat temannya dibully malah jadi ikut penonton, malah menyoraki. Wah, itu yang jangan sampai kalian jadi orang yang tidak punya hati ya. Orang yang punya hati pada saat melihat temannya diganggu atau menderita itu pasti akan menolong. Banter kalau nggak berani nolong atau malas cari menolong nanti cari masalah gitu. Ya udah pergi laporin guru gitu ya atau laporkan orang yang lebih dewasa gitu. Jadi itulah salah satu cara yang bisa kalian lakukan gitu, nolong teman gitu ya. Terus lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Nah ini nggak apa-apa nih, apalagi kalau kalian dibulinya di luar ya, bukan daerah sekolah. Misalnya kalian dibully di jalanan gitu, ada orang tiba-tiba preman gitu ya. Kalian teriak aja langsung minta tolong sama orang ya, jangan kalian malah diam gitu ya. Jadi harus berteriak gitu minta tolong. Karena takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Terus catatlah tempat orang-orang terlibat dalam jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan pada orang tua, guru, dan pihak berwajib. Nah, laporkan pokoknya ya kalau ada kalian menerima perilaku yang tidak baik dari siapapun, kalian cepat laporkan ya. Kalau kalian bingung, Bu, saya mau lapor ke siapa? Cerita sama Ibu Lisa, nanti Ibu yang arahkan kamu harus lapor kemana gitu ya. Jadi harus berani gitu melawan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya dengan apa yang kita lakukan, pada kita sudah baik tapi masih diganggu gitu ya. Tapi sekali lagi kita jangan sampai terpancing emosi pada saat ada yang membuli kita ya. Kita harus berani laporkan sampai kalian tidak bisa menangani sendiri, ya berarti kalian harus laporkan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah ini ada video yang bisa deh kamu lihat sebentar ya, kita saksikan sama-sama videonya. Atau sebentar sebelum videonya Ibu saksikan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau didiskusikan? Ibu stop dulu share screen-nya sebentar ya. Ya, gimana, ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang sudah tertidur mendengar dongeng Ibu Lisa tentang bullying? Masih stay ya? Bu, Stay. saya mau nanya, Bu. Iya, boleh, Isabel. Kalau misalnya gini, Bu, kita dibully, terus tuh kita tipenya orang yang kalau dibully tuh diam, nggak cerita ke siapa-siapa. Itu kita pendam sendiri kan otomatis. Iya. Terus itu kita harus gimana ke depannya kalau dibully terus? Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan ya, Isabel. Pada saat kita dibully, kita jangan diam, ya. Karena seseorang kalau segala emosinya itu disimpan atau dipendam, nanti suatu saat itu meledak gitu ya. Pada saat meledak itu yang nanti kalian bisa, maaf, sejauh-jauhnya bisa menyakiti diri sendiri malah ya. Karena kalian tidak sanggup berbicara dengan siapapun atau malu, entah takut atau diancam atau bagaimana. Nah, kalau kalian menahan sendiri, itu yang akan menjadi nanti diri kalian sendiri gitu yang tersiksa gitu ya. Anak-anak yang dibully, jangan sampai ya, ini dampak bully yang paling parah adalah bunuh
diri. Nah, ini anak yang pendiam, yang nggak berani ngomong sama sekali nih, ya. Nah, makanya usahakan ya kalau kalian dibully gitu, ceritakan. Ceritakan kepada siapapun. Ya kalau kalian sementara percayanya kepada teman, silahkan cerita sama teman ya. Tapi yang lebih baik adalah bercerita kepada orang yang lebih dewasa ya. Kalau di rumah bisa sama orang tua kalian atau sama kakak kalian. Nah, kalau di sekolah boleh sama guru ya, terutama sama Ibu Lisa ya, nggak masalah, laporkan. Misalnya itu berhubungan dengan sekolah ya. Kalau dengan sekolah, teman sekolah, Bu, saya sering dibully di grup ini, Bu, misalnya gitu. Boleh ceritakan aja sama Ibu ya. Tapi kalau masalahnya ini mungkin di rumah atau dengan temanmu di luar ya, itu lapornya dengan orang tua. Jadi Isabel harus cerita, nggak boleh dipendem ya. Misalnya selama ini mendam itu alasannya apa dulu, Isabel? Misalnya contohnya gitu, alasannya apa? Takut kah? Malu kah? Atau gimana? Atau diancam kah? Ya biasanya diancam sih, Bu. Nah, itu sudah ya. Ancamannya dia kan pasti kalau dilaporkan ke orang tua dia yang lebih takut dong. Ya, karena biasanya pembulinya kan seusia aja dengan kamu ya. Nah, biasanya dia pastinya kalau dilaporkan sama orang tua tentunya lebih takut dong. Ancamannya apa sih? Sampai menyakiti. Apalagi sampai menyakiti. Kalau sudah berani seperti itu, misalnya nih dia ngancamnya secara apa dulu? Secara langsung atau via HP atau via gimana? Gampang sebenarnya kalau via Langsung, HP. Bu. Ya? Di kayak di semacam dilabrak gitu, Bu. Oh, dilabrak gitu langsung gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau secara cyber lebih bagus lagi tuh punya bukti kan, ya? Punya bukti WA ya. Jadi bisa bukti itulah yang bisa disampaikan kepada orang tua dan itu punya kekuatan hukum ya. Apalagi kalau sudah berani main fisik. Wah, itu harus dilaporkan. Jangan sampai kamu diam aja karena itu akan mengganggu mentalmu sendiri nanti ke depannya ya. Jadi, tindakanmu yang harus kamu lakukan adalah laporkan atau ceritakan kepada orang yang lebih dewasa. Ya, Isabel ya. Jangan dibiarin, intinya jangan dibiarin. Karena makin dibiarin dia makin senang gitu ya. Ah, nggak dilaporin juga gitu ya. Nanti besok ganggu lagi gitu ya. Nanti kalau udah dilaporin baru kepo sendiri kan dia. Apalagi kalau sampai dia orang tua ya. Tapi ya jangan sampai orang tuanya juga emosi terus ngelabrak balik. Wah itu salah ya sebenarnya. Nggak boleh juga seperti itu. Caranya kalau orang tua, orang dewasa pasti menyelesaikannya dengan secara kedewasaan ya. Bukan dengan cara melabrak hal yang sama gitu ya. Berarti sama aja apa bedanya dengan yang melabrak gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang lebih baik kita tunjukkanlah bahwa kita memang orang yang baik gitu ya. Untuk apa kita melakukan hal yang sama dengan mereka lakukan gitu? Berarti apa bedanya gitu dengan mereka gitu ya? Jadi pada saat kalian diganggu teman, bukan kalian balas ya, tapi harus kalian justru kalau bisa temenin gitu ya, temenin dia gitu. Kasih tahu ke dia kalau yang dia lakukan itu salah gitu ya. Jangan sampai kalau kalian balas berarti apa bedanya kalian dengan mereka ya, sama saja berarti. Nah, makanya jadi kelahi biasanya di sekolahan itu ya seperti itu, membalas ya akhirnya jadi perkelahian ya. Begitu ya Isabel. Iya, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Nagita, silakan Nagita. Bu, gimana kalau misalnya kita dibully terus-terusan, terus kita udah bilang jangan bully, tapi malah tetap dibully, kita tonjok gak apa-apa, Bu? Waduh, nonjok berarti Nagita melakukan bully secara fisik dong. Kalau Nagita yang nonjok. Iya kan? Iya Nagita. Jadi seperti Bu Lisa katakan tadi ya Nagita, pada saat kita dibully seseorang, kita adalah korban, gitu kan? Ada yang namanya pelaku bully. Tapi pada saat Nagita membalas, berarti sama-sama pembuli akhirnya, sama-sama membuli ya. Jadi pada saat kita diganggu, terus udah ngingatin baik-baik nih, masih aja ganggu. Nanti kita ingatin masih aja ganggu. Pasti kita punya batas kesabaran ya. Jadi ya bukan menonjok gitu ya, tapi
tetap seperti yang Ibu sampaikan tadi, laporkan kepada orang yang lebih dewasa ya. Bu, kejadiannya antar saya sama adik, Bu, misalnya gitu ya. Atau saya sama kakak saya, Bu. Wah, ini sering nih, kakak adik bully-bulian. Waduh, ini yang sangat disayangkan ya. Kalian saudara, satu darah, tapi kok saling bully gitu. Itu yang disayangkan. Jadi, usahakan kalau sesama saudara, ya tentunya orang tua yang menyelesaikan ya. Dan kalian juga sebagai saudara, nggak ada salahnya untuk mengalah ya. Mengalah itu bukan berarti kalah seperti Bu Lisa tadi sampaikan ya. Mengalah itu justru kalian menang sebenarnya. Tapi tanpa kalian sadari kalian menang ya. Yang pertama kalian dapat pahala sabar ya kan. Kalian dapat pahala bully gitu, dibully orang, kalian dapat pahala loh ya. Karena kita dijolimi gitu ya. Jadi asal sabar. Tapi kalau kalian tidak sabar, kalian membalas, rugi, kalian nggak dapat apa-apa, kalian hanya dapat puas, kalian bisa melakukan hal yang sama dengan dia malah gitu ya. Hal yang nggak benar dibalas dengan nggak benar berarti ya sama aja gitu ya. Ya Nagita ya. Iya, Bu. Harus sabar ya Nagita, selama tidak fisik ya. Kalau fisik orang sudah melakukan bully fisik kepada kalian, kalian harus tegas dengan melaporkannya ke orang tua atau ke yang berwajib ya. Jadi nggak usah takut kalau sudah fisik yang bermain ya atau bully dengan fisik itu harus cepat dilaporkan. Ya, kalau masih selamat tentang itu bully dengan verbal, ngolok, ngata-ngatain, sudahlah biarlah. Yang ngolok belum tentu lebih baik daripada yang diolok, ya kan? Mungkin dia mengolok ternyata dialah yang kurang baik gitu kan, yang mengolok malah dia yang baik gitu. Jadi pahala sabarnya alhamdulillah dapat gitu kan kalau kita nggak balas ya. Nah kita ya dan teman-teman yang lain Iya, Bu. Saya mau nanya. ya. Siapa lagi yang mau nanya? Saya, Bu. Naila lagi. Iya, Bu. Oh iya Naila. Oh Naila belum ya. Menurut saya kalau misalnya pembuli sudah melakukan tindakan secara fisik, kita bisa membalas mereka bentuk pembelaan diri, Bu, karena memang biasanya yang sudah melakukan kekerasan fisik itu terlalu berlebihan. Oh pembelaan gitu ya, melakukan pembelaan gitu ya. Oke, pembelaannya gimana dulu? Kalau seandainya misalnya nih kita diganggu sama orang yang anggap aja penjahat gitu ya, terus melakukan hal yang tindak fisik kepada kita gitu. Terus alhamdulillah kita punya ilmu bela diri juga gitu ya. Terus kita mau balas dengan kita ya anggaplah bela diri lah, membalas dia gitu kan. Nah, kalau dalam kategori hal yang kita balas ini misalnya seperti penjahat dan sebagainya, oke lah ya. Tapi kalau masih sebatas teman di sekolah atau teman di misalnya mereka memukul kalian misalnya, terus Bu saya mau membela diri dong, saya mukul juga, kenapa saya nggak ada salahnya sebenarnya ya. Pada saat kita membela diri ya, kita mau membalas itu nggak masalah, tapi secara hukum fisik nanti itu pada saat diperiksa dua-duanya itu kena. Kenapa? Karena saling membalas gitu ya. Karena Bu saya kan pembelaan tapi dia luka juga loh ya. Itu sudah sering terjadi dulu waktu masih tatap muka gitu di sekolah ya. Pada saat temennya mukul terus karena dia balas nih yang cewek biasanya tarik-tarikan rambut gitu kan ya. Rambutnya ditarik, jilbabnya dilepas dan sebagainya. Akhirnya yang satu nggak terima, tarik juga jilbab lepas. Akhirnya saling berkelahi dan akhirnya gimana? Dua-duanya salah jadinya ya. Dua-duanya salah karena melakukan hal fisik gitu ya, sama-sama melakukan hal fisik. Nah, kalau Bu, tapi saya kan mau bela diri. Oke, bela diri itu bukan melawan tapi menangkis, beda loh ya melawan sama menangkis ya Naila. Misalnya nih dia mau mukul tangkis atau dia mau narik tapi kamu nahan tangannya ya. Beda dengan membalas. Kalau membalas itu pada saat dia tarik jilbabmu kamu tarik juga jilbabnya dia. Nah, itu yang nggak benar gitu ya. Tapi pada saat dia narik jilbabmu terus kamu pertahankan jilbabmu dengan memegang tangannya atau menangkis tangannya, itu nggak masalah, itu membela.
ya. Siapa yang berani buka jilbabku, sedangkan jilbab itu adalah penutup auratku, ya itu membela, nggak masalah kalau yang seperti itu. Tapi pada saat dia membuka jilbabmu, terus kamu juga membuka jilbab dia, berarti apa bedanya kamu sama dia gitu ya. Jadi bedakan membalas dan membela diri. Ya Naila ya? Paham nggak kira-kira Naila? Paham, Bu. Ya, jadi pada saat kita membela diri itu nggak masalah ya, mempertahankan diri kita. Itu seperti yang poin pertama yang bilang kan, mempertahankan diri gitu ya. Jangan sampai orang yang mengganggu kita itu lebih menyakiti kita gitu. Tapi pada saat kita membalas, nah itu yang salah ya. Apa bedanya gitu kita dengan dia ya. Ya, contohnya saja, Bu, dia mau mukul saya, tangkis gitu ya. Itu kan membela diri, nggak masalah gitu. Tapi pada saat dia mukul kita, terus kita juga nonjok juga, kita mukul juga, wah berarti ya sama aja gitu ya. Itu bukan membela diri, tapi akhirnya tonjok-tonjokan. Ya Naila ya? Paham ya maksudnya Ibu ya? Paham, Bu. Makasih udah dijawab. Iya Naila, sama-sama. Yang lainnya bagaimana? Biasanya, Saya, Bu, oh iya Alana. Gimana Alana? tanda-tanda awal kita dibully itu kayak apa, Bu? Soalnya kadang-kadang kita gak sadar kalau sedang dibully. Oh gitu, tanda-tanda ciri-cirinya gitu ya? Ibu putarkan video aja dulu ya kalau begitu. Ya, karena ciri-ciri ciri-ciri orang dibully itu banyak. Bulinya secara apa dulu gitu ya? Secara fisik kah, atau secara verbal kah maksudnya Alana, atau secara cyber kah ya? Jadi beda-beda gitu. Ada yang ciri-ciri yang verbal nggak sama ternyata dengan yang cyber gitu kan. Ibu lihatkan video, nanti kalian saksikan sambil ya. Nanti kalau nggak terjawab belum Alana, nanti Ibu jawab. Oke Alana? Iya, Bu. Ibu sekalian izin share screen ya. Sudah? Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Ya, sambil dilihat nih. ya. Nah, ini bullying verbal tuh dengan kata-kata kotor gitu ya. Jadi ternyata kata-kata kotor itu termasuk kategori bullying verbal ya. Nah, bullying fisik ya. Suka mukul temennya, gangguin ya. Verbal, ngatain bodoh, jelek
Oke, itu video singkat ya sebenarnya. Jadi di situ dijelasin tuh ya, dijelasin kalau verbal itu melalui kata-kata kotor itu termasuk secara verbal ya. Jadi pada saat pertanyaan Alana tadi ciri-cirinya gimana Bu? Pada saat kita itu sudah dilakukan bullying. Nah, kamu lihat antara verbal, fisik, sosial, dan cyber misalnya itu ya. Di antara itu ada nggak yang pernah kalian alami gitu? Pernah nggak Alana alami? Kalau Alana pernah merasa mengalami dikata-katain teman gitu ya, dikata-katain kata-kata kotor dan sebagainya, itu sebenarnya salah satunya Alana juga pernah dibully ternyata sama teman gitu ya, tanpa disadari gitu. Atau waktu sekolah Alana sering tiba-tiba dipukul sama teman gitu ya, dipukul belakangnya, tiba-tiba jalan langsung dipukul padahal nggak ngapa-ngapain, terus disandung kakinya tiba-tiba gitu ya. Nah, itulah bully gitu ya. Jadi di antara kesemuanya itu pernah nggak dialami? Nah, jadi ciri-cirinya adalah pada saat kalian sudah merasa terganggu dengan orang lain gitu ya, baik secara verbal, fisik, sosial maupun cyber. Begitu Alana. Iya, Bu. Bu, Mm-mm. kalau dikata-katain tapi bercanda itu termasuk bully gak, Bu? Nah, tergantung penerimanya ya. Hati-hati dengan teman yang memiliki sifat introvert ya. Teman yang sifatnya introvert atau tertutup ya, anak yang tertutup, pendiam, suka minderan, pada saat dikata-katain itu langsung masuk ke hati ya. Beda dengan kamu berbicara seperti itu dengan teman yang ekstrovert atau teman kalian yang terbuka gitu, anak yang easy going, anak yang memang gaul lah bahasanya ya, dan biasa juga ngomong begitu, dan dia pada saat dengar ya nggak masalah gitu. Nah, tapi pada saat kamu ketemu sama anak yang pendiam, dia nggak pernah dengar kata-kata kotor gitu ya, di rumahnya nggak pernah dengar seperti itu. Pada saat temennya bicara terhadap dia bisa merasa dia dibully gitu. Jadi harus mengetahui lawan bicaranya dulu gitu. Ya Lana ya. Iya, Bu. Nah, Makasih. makanya alangkah baiknya tidak berkata-kata yang tidak baik atau tidak berkata-kata yang kotor. Ya namanya juga kotor itu nggak baik ya. Ya nak? Kalau kotor itu baik, nggak disebut kotor. Pasti kata-kata yang bijak gitu ya. Jadi kalau disebut kata-kata kotor, kata-kata tidak senonoh itu berarti berarti udah bisa diketahui kata-katanya tidak benar. Ya nak ya, jadi usahakan jangan sampai keluar dari mulut kalian itu kata-kata yang tidak baik. Keluarkan dari mulut-mulut kita ini adalah bahasa-bahasa yang mengenakan didengar lah, baik diri sendiri ataupun orang lain, apalagi dengan keluarga kita di rumah ya. Kalian sekarang kan notabene-nya kebanyakan bertemu dengan orang rumah ya, baik mama, papa ya, adik, kakak. Nah, usahakan momen ini kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih dekat dengan keluarga kalian ya, dengan cara kalian tentunya bergaul yang baik dengan adik-adik dan kakak kalian di rumah gitu ya. Hampir 100% kalian di rumah yang nggak jalan-jalan loh ya. Kalau yang masih suka jalan-jalan ini aduh dipertanyakan. Kita lagi PPKM, kita lagi kondisinya begini, harusnya tetap di rumah ya. Nah, jadi kalian manfaatkan dengan baik momen ini. Insya Allah nanti ke depan hubungan kalian dengan orang tua, saudara kalian akan lebih harmonis. Dan pembulian di rumah nggak akan terjadi gitu ya. Nah, kalaupun sampai masih terjadi pembulian di cyber dengan teman-teman, nah, sampaikan aja kepada orang tua atau kepada guru. Kalau itu teman sekolah ya. Kalau teman di luar, Bu, saya mau cerita juga, ada teman di luar nggak apa-apa, masih mau cerita sama Ibu boleh, nggak masalah ya. Jadi begitu. Begitu ya, Alana. Dan yang lainnya juga. Ya, Bu. Jadi gimana yang lainnya? Ada lagi yang mau disampaikan? Kita sudah jam 2. Sebenarnya materi Ibu ini belum selesai, masih ada sambungannya itu, tapi nanti kita insya Allah bisa lanjutkan lagi minggu depan sekaligus
ada kuis mungkin ya yang akan Ibu sampaikan. Kuis itu sebenarnya hanya sebatas penilaian Ibu, seberapa sih pengetahuan kalian pada saat Ibu jelasin gitu ya. Jadi Ibu mau tahu apa yang Ibu sampaikan kalian paham nggak? Kalau ditanyakan paham nggak? Paham Bu gitu ya. Tapi kalau paham insya Allah pasti bisa jawab kuis. Ya kan? Tapi kalau kuisnya belum bisa jawab berarti kan masih belum memahami. Itu juga tolak ukur buat Ibu. Berarti penjelasan Ibu mungkin masih agak kurang. Jadi Ibu yang akan memperbaiki diri gitu ya. Jadi ada lagi yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, sebelum diakhiri, videonya dibuka semua dong. Ibu dokumentasi lagi sekali. Sebelum Miftah apaan? diaktifin videonya, masih pada bangun kan? Ayo baikin rambutnya dulu, jangan-jangan udah pada ketiduran. Bu sambil nyemil-nyemil tadi Bu, jadi tutup kamera nggak masalah sambil nyemil ya. Malah itu belajar yang efektif tuh sambil nyemil tuh biar makanannya masuk, pelajarannya juga masuk gitu ya. Ya, semuanya ya. Gelap. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya Allah, nggak ada, Mana Bu. ini videonya? Jacinta, Abdul Muiz. Oh, ada sudah. Jakira Putri. Loh, tadi Jakira Putri udah on. Kok tutup sudah? Oh. Cantik. Diah Bahasim. Safina. Kemana wajah-wajah kalian? Hilang. Hilang wajahnya ya. Senyum dulu. Nagitain lah paling semangat kalau Ibu lihat. Tapi kayaknya nggak pernah dengar suaranya nih. Sudah, Ibu foto ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Akhirnya kedengaran suara Nagita. Ya, kalau tidak ada, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Badan Ibu Lisa sudah keringat dingin ini dari tadi sebenarnya. Nggak masalah, mudahan apa yang Ibu sampaikan, walaupun singkat, bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan Ibu harap sesuai dengan judul materi Ibu, stop bullying ya. Berarti tidak ada lagi yang namanya bullying di SMP Negeri 3, khususnya anak-anak kelas 8 ya. Oh, Ibu harapnya bukan hanya antar teman kalian, tapi juga dengan pihak keluarga kalian di rumah lah, tidak ada lagi yang namanya bullying ya. Nanti minggu depan kita bahas kembali. Kalaupun ada pertanyaan, kalian ingin diskusi, silahkan dikumpulkan dulu pertanyaannya ya. Dan mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung bersama kita di sini ya. Oke, yakin sudah tidak ada yang mau dibahas? Yakin, Bu? Nggak ada, Bu. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri, silahkan ditutup dengan doa dulu, biar apa yang kita lakukan ini berkah. Siapa yang mau memimpin? Gantian. Jangan Naila. Tadi siapa tuh yang pertama? Gantian, ayo. Siapa yang mau baca doa? Mimpin baca doa? Nagita deh, Nagita. Tadi kan baru dengar baru mau minum. Nggak apa-apa, minum aja dulu. Dipimpin teman-temannya baca doa yuk sebelum kita akhirin. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kegiatan hari ini bisa berjalan walaupun singkat, tapi bisa bersua dengan kalian walaupun hanya sebentar, bisa bersilaturahmi ya. Kalian juga masih bisa lihat wajah-wajah teman-teman kalian ya. Alhamdulillah, mudahan pandemi ini cepat berlalu, semua sehat ya.
cepat bisa tatap muka di sekolah ya. Tentunya doa-doa kalian mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu Lisa yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tutup kameranya ya. Kamera, rekamannya. Oke, mau sambil silakan. Dadah.